Hai, selamat datang di YouTube channel Luciana Rossi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita tangguh yang luar biasa. Beliau adalah seorang wanita karir yang saat ini masih full-time bekerja di sebuah hotel bintang 4 sebagai seorang general manager. Dan beliau juga secara part-time mengerjakan bisnis Biogreen Science. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, apa kunci-kunci suksesnya, karena beliau ini baru mengerjakan bisnis ini selama 4 bulan. Dan 4 bulan ini beliau sudah mendapatkan penghasilan tambahan sebesar lebih dari 260 juta rupiah. Plus, beliau juga mendapatkan 2 tiket jalan-jalan gratis ke Osaka, Jepang. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, bagaimana trik-trik beliau bisa sukses secepat ini, apalagi sambil full-time kerja. Jadi kerjain bisnisnya hanya part-time aja. Semoga ini juga bisa menginspirasi, sehingga lebih banyak karyawan-karyawan di Indonesia yang do something action untuk masa depannya masing-masing. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu buat Cilinda yang luar biasa sekali penghasilannya selama 4 bulanan ini mengerjakan bisnis Biogreen padahal sambil part-time dan bahkan sampai achieve tiket ke Jepang juga ada 2 lagi trip reward. Ya. Nah, sebelum kita gali-gali lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang nonton dan belum kenal sama Cilinda. Cilinda itu sebelum mengerjakan bisnis Biogreen, boleh ceritain Ci kesibukannya, kesehariannya seperti apa? Saya itu seorang profesional kerja di kantoran, terutama di hotel. Saya bergelut di bidang hotel ini sejak awal dan saat ini saya dipercaya untuk menduduki posisi general manager di sebuah hotel bintang 4. Itu di lokasinya di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Jadi itu kesibukan saya sehari-hari dari sebelum join dan juga sampai sekarang. Seperti itu. Memang artinya di sini saya melihat adanya peluang di bisnis Biogreen yang mana karena industri hotel sedang drop dan kita tidak bisa pungkiri pandemi ini mengikis banyak potensi bisnis dari hotel. Sehingga ini adalah option yang terbaik yang saya pilih join dengan Biogreen. Gitu. Oke. Nah, sebelum mengerjakan Biogreen, Ci, apakah sebelum-sebelumnya Cilinda juga sudah pernah mengerjakan bisnis network marketing? Enggak. Saya nggak pernah tertarik dengan bisnis MLM apapun sifatnya. Saya pernah cuma pakai MW, pakai Herbalife, kemudian pakai produknya KK yang buat saya hanya saya pakai aja. Karena saya sebetulnya tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis lain selain bekerja. Itu sih sebetulnya. Kalau pandangan Cilinda sendiri mengenai bisnis MLM seperti apa, Ci? Bisnis MLM itu sebetulnya kalau dijalankan dengan konsep yang tepat, juga produk yang dahsyat, harusnya sih booming, bagus ya. Karena gini, kita perlu kepercayaan dari orang untuk bisa ikut mempromosikan produk yang kita jalankan. Jadi nggak usah ngomong menjual, tapi dia mau mempromosikan saja buat saya sudah berarti dia trust produk itu, ya kan? Jadi kalau dari mulut ke mulut yang kekuatannya hanya dari karena trustnya orang, tapi produknya nggak dahsyat, saya rasa susah ya untuk booming gitu. Kalau penghasilan sih tergantung daripada, karena gini, MLM itu kan kalau saya yang buat orang pekerja itu kan hanya sambilan, jadi hanya ibaratnya hanya untuk top up income lah ya. Nah jadi kan kalau memang ternyata produknya dahsyat dan juga income-nya dahsyat ya ini bisa menjadi utama gitu. Terbalik. Apakah gitu. ada kekhawatiran, Ci, kalau kerjain bisnis MLM tuh takut kayak kehilangan temen lah, terus kesan orang lain terhadap dirinya Cilinda bisa berubah? Ada kekhawatiran seperti itu nggak, Ci? Sebetulnya gini, makanya kembali kepada konsep daripada MLM ini sendiri. Kalau sifatnya kita dipaksa, dikejar untuk ada target, kemudian ada batas waktu dan sebagainya, kita mengerjakannya tidak dengan nyaman ya, tapi mengerjakannya itu dengan ras gitu loh, dan akhirnya maksa orang, dan itu yang membuat kita bisa dimusuhin orang gitu kan. Tapi kalau Biogreen ini kan ya, saya ngomong kembali kepada Biogreen karena saya tahunya cuma yang saya jalankan cuma Biogreen, dan terus sekali lagi ini sebetulnya hanya sampingan gitu ya. Kalau Biogreen ini kan sifatnya tidak memaksa. Jadi kalau memang mau jalanin, mempromosikan ayo, tapi kalau tidak ya pakai aja produknya juga boleh gitu. Awalnya Cilinda itu bergabung dengan Biogreen lebih karena melihat peluang bisnisnya atau lebih karena mau konsumsi produknya? Konsumsi, udah pasti karena konsumsi. Jadi peluang bisnis, saya terus terang bukan tipe orang yang
bukan tidak percaya sama MLM ya, tapi tidak menggantungkan hidup saya di MLM. 2012 saya pernah diajak oleh teman saya yang sukses di MLM lain gitu ya, dan dia mempercayakan saya, menominate saya untuk ikut karena dia bilang lu pasti bisa. Dia pun akhirnya sudah give up jobnya karena untuk menjalankan bisnis tersebut. Tapi saya bilang saya bukan penjual produk yang seperti itu. Saya lebih kepada service oriented, lebih kepada bukan hanya selling gitu ibaratnya. Jadi saya bilang saya nggak bisa, saya perlu kehidupan lain karena hotel buat saya is my passion actually, gitu kan. Terus dia ngajak saya dan saya nggak mau. Sampai ketemulah BioGreen ini di tahun 2016. Saat itu saya hanya konsumsi karena saya juga ada kurang sehat sehingga saya konsumsi dan ya puji Tuhan hasilnya dahsyat. Itu sih. Oke, ada kekhawatiran untuk konsumsi produk nggak, Ci? Kayak misalnya ini kan produk MLM gitu, kenapa nggak pakai obat dokter aja atau pakai suplemen-suplemen yang ada di apotek, dijual bebas? Kalau obat dokter itu kan saya udah pakai 5 tahun ya. 5 tahun saya pakai dengan kondisi sakit saya, yaitu saya kolesterol, trigliserid, tapi nggak bisa ya, jadi nggak bisa mengcover apa yang kesembuhan itu nggak kunjung datang lah. Jadi artinya 5 tahun saya dengan sabar konsumsi terus, tapi nggak ada hasilnya dan akhirnya pada saat saudara saya nawarin juga kan saya merasa bahwa saya itu nggak parah-parah banget sakitnya, artinya nggak mengganggu lah ya. Secara saya berasa nggak mengganggu, tapi saya nggak tahu organ tubuh dalam saya mungkin sudah terganggu gitu kan. Jadi artinya saya pikir oke lah ini karena memang saya rasa ini juga dari apel gitu kan, tumbuhan aman, dan saya coba juga rasanya nggak menyiksa dan praktis cara konsumsinya, ya saya mau gitu loh. Saya coba untuk kesehatan saya. Kalau kolesterol dan trigliserid itu biasanya penyakit orang makan enak ya, Ci ya? Ya, saya di hotel udah 25 tahun ya. Jadi, dan kita tuh diwajibkan untuk entertain orang. Aduh, jadi itu ampun deh. Jadi artinya makanya kalau sekarang orang bilang kita makan di hotel makan enak, aduh saya bilang enggak deh. Saya mendingan makan yang makanan rumah deh gitu loh kalau boleh milih ya. Jadi itu semua saya udah jalanin puluhan tahun dan saya nggak berasa gitu kan. Ya itulah. Akhirnya juga mami juga kebetulan sih keluarga ada turunan jantung ya. Jadi mungkin itu juga pemicunya. Arteri jantungnya tidak baik atau penyumbatan itu kan semuanya memang pemicu, akhirnya ditambah dengan makan enak ya sudahlah itu berteman lah mereka kan gitu. Oke. Jadi berapa lama Ci mengkonsumsi produk BioGreen sebelum merasakan manfaatnya ke tubuh? Saya mengkonsumsi 2 box. Waktu itu saya sedang bertugas di Bangkok 1 bulan, jadi saya bawa itu produk. Terus terang saya nggak jaga makan. Di Bangkok itu kan luar biasa ya, makanannya enak banget dan halal non halal gitu kan. Jadi saya makan aja saya cuek. Tetap saya konsumsi pagi malam. Awal yang saya rasakan adalah kok badan saya nggak terlalu capek, ya kan, nggak flu juga kok jarang. Itu yang saya rasakan. Saya pikir oh ya oke lah ini buat cuman untuk doping aja. Karena kerja saya waktu itu juga cukup berat di sana untuk rebranding hotel. Oke, kemudian terus saya sebulan sekali memang cek lab untuk darah. Jadi saya rutin dan kebetulan saya balik lagi ke dokter saya dan dia mengatakan kali ini saya nggak kasih kamu obat. Kenapa dok? Kolesterol kamu bagus. Waduh, saya bilang, kamu minum apa? Gitu. Terus saya bilang saya nggak minum apa-apa dok. Coba ingat-ingat, apel stem cell ya, apa itu ya? Saya gitu. Terus akhirnya dokternya bilang, coba aja diterusin. Jadi saya nggak kasih kamu obat ya. Berarti kan saya nggak ada pilihan, harus tetap konsum apel itu. Karena obatnya nggak ada gitu kan, gitu. Jadi seperti itu. Terus saya terusin, ya sampai hari ini saya masih konsum dan memang segala obat saya nggak minum ya, kecuali parah banget, capek banget dan sakit baru ya mungkin Panadol 1 gitu. Tapi itu pun udah nggak sering, udah nggak ada di tas lah istilahnya. Dari 2016 ya Ci ya, total udah kurang lebih 4 tahun konsumsi produknya BioGreen ya? Ya. Nah, satu pertanyaan nih, Ci. Konsumsi produk BioGreen udah 4 tahunan. Kok jalanin bisnisnya baru 4 bulanan, Ci? Karena pandemi ya. Pandemi membawa berkah. Memang jalan Tuhan tuh selalu beda-beda ya. Jadi saat pandemi kemarin bulan April kan ya. April, Mei, saya mulai kerasa nih. Juni, gaji kan dipotong 50%.
Jadi walaupun itu passion saya, tapi kan kebutuhan tetap ada ya. Terus akhirnya saya berpikir, sebenarnya 2016 saya sempat jalanin karena saya sembuh, dan saya cuma jalanin iseng-iseng loh. Terus terang iseng-iseng itu karena kesembuhan. Sebetulnya jadi ini magicnya BioGreen, kalau saya boleh bilang tuh hebatnya tuh, saya terakhir jalanin 2016 itu hanya 3 bulan karena saya nyoba dan karena kesembuhan ya, terakhir saya bisa dapat income sampai 60 juta loh ya. Wow. Itu di 2016. Terus saya stop karena saya bilang ini bukan passion saya. Jadi terus saya tuh iseng-iseng banget, saya nggak butuh income tambahan saat itu. Jadi saya berpikir udahlah saya stop aja, saya fokus ke kerja lagi. Saya break itu jadi 2017, ya nggak sampai lah ya, 2016 akhir karena saya terakhir. Jadi hampir berapa tuh, 3 tahun ya kira-kira ya, saya break. Tapi ya itu begitu pada saat bulan Juni saya berpikir lagi mau jalanin lagi, saya lihat, wah account saya masih ada gitu kan. Dan sepertinya nggak susah nih untuk ngebangunin lagi gitu. Padahal sudah 3 tahun semua downline saya udah dead, udah pasti dead gitu kan. Karena saya nggak urusin. Jadi artinya di sini tuh saya mulai buka lagi di Juni, itu pun dengan pure downline baru semua. Jadi boleh dibilang ini adalah kaki baru semua. Yang saya rintis benar-benar baru di Juni itu. Saya ajak teman-teman yang baru semua, nggak ada yang orang lama, nggak ada lah, boleh dibilang. Nah, tapi ya itu tadi, puji Tuhan, mungkin emang itu udah jalan rezeki saya. Juni saya boost bisa 50 juta, Juli 59 juta, Agustus 67 juta, dan kemarin September 70 juta ya. Itu murni downline baru semua, dan betul-betul kali ini saya gerakin. Seperti itu, saya perhatikan. Ini istimewa, Ci. Baru pernah aku interview ya yang dapat tambahan 60 juta yang bilang, gue nggak butuh penghasilan tambahan 60 juta. Ya makanya, itu benar-benar BioGreen tuh luar biasa loh. Artinya kita cuma iseng-iseng gitu kan. Saya nggak ngotot waktu itu. Tapi ya bisa segitu. Makanya kalau saya dibilang, ada beberapa yang punya, saya ini paruh waktu ya. Kalau misalnya ada yang dibilang saya punya full time, terus udah gitu, sepertinya susah gitu jalanin. Saya bilang apa yang salah gitu kan, karena produknya oke, income-nya oke, disentil dikit aja ibaratnya nih BioGreen, kita jalanin disentil dikit aja, itu duit gitu loh, ya kan? Berarti mungkin nggak maksimalnya di mana ya, memang betul harus rajin, harus jangan putus asa, terus harus mau peduli, ya kan? Ya kayak saya yang udah mulai tua ini juga kan, akhirnya belajar desain, belajar apapun lah gitu loh. Sebenarnya kalau rajin dan tidak putus asa itu di semua bisnis sama ya, Cilinda ya? Sama sih, itu harus ulet ya. Yang penting ulet menjalaninya dan menyukai apa yang kita lakukan ya, itu penting banget gitu loh. Iya. Gitu. Untung juga username-nya tetap ada setelah 3 tahun off ya. Ya. Nah itu justru amazing-nya di situ. Username-nya masih ada, level perangkatnya masih sama gitu kan. Jadi nggak ada yang ibaratnya nanti nggak aktif sekian tahun dan off, tuh nggak ada tuh di BioGreen. Itu bagusnya tuh itu tuh. Iya. Ya kan? Nah buat teman-teman yang nonton, biar informasi juga bahwa sekali menjadi anggota atau jadi member di BioGreen itu sudah berlaku untuk seumur hidup dan tidak akan turun-turun peringkat. Jadi kalau sudah mencapai level platinum, member platinum, ya udah member platinum aja seumur hidup, tidak akan berubah menjadi gold atau silver. Betul. Nah, setelah beberapa bulan ini kerjakan kembali bisnis BioGreen, Ci, aku mau tanya bagaimana perbandingannya antara cari duit menjadi karyawan dan cari duit sebagai business owner di BioGreen. Saya sekarang kan menjalankan dua-duanya ya. Jadi sebetulnya kalau pekerjaan saya sekarang tuh memang saya passion-nya di situ. Saya passion saya adalah memang hotel ya, dan saya artinya dipercaya untuk posisi GM itu saya jalankan secara utuh gitu ya. Saya tidak pernah main-main di semua bisnis, dan BioGreen ini hari ini sih saya jalankan sudah murni downline yang jalan. Jadi karena kesibukan saya bantu downline untuk artinya melalui online gitu ya, untuk mereka bisa juga mengerti dan mempunyai passion. Jadi sekarang tuh saya sebenarnya dua-duanya passion. Karena kenapa BioGreen ini membawa saya kesembuhan ya. Jadi saya nggak bisa lepasin. Saya juga pengen kerja terus tapi tetap sehat. Jadi memang
di BioGreen, ownership saya adalah saya harus membantu downline saya. Membantu dalam artian memberikan mereka pencerahan mengenai produk, ya kan? Kemudian apapun yang saya bisa bantu tidak face to face tapi melalui online. Karena sekarang juga lagi pandemi kan. Nah itu, kalau di kantor memang saya passion saya di situ. Jadi saya menjalankan pekerjaan itu secara serius juga. Karena buat saya achievement di kantor dengan achievement di BioGreen itu harus 100% achieve dua-duanya. Begitu, dan itu puji Tuhan terjadi ya. Jadi hotel saya bisa achieve 100% targetnya, dan juga BioGreen dengan yang saya targetkan pun 100%. Gitu. Totalitas ya dua-duanya. Nah, totalitas benar-benar. Ya. Nah, dari sekian banyak hal-hal yang Cilinda suka ya, tadi passion lah, bisa bantu orang, kemudian produknya bagus dan lain-lain. Dari sekian banyak hal tersebut, apa yang Cilinda paling suka dari ngerjain BioGreen? Yang paling suka ya pastinya kita bisa pakai produk gratis ya. Kita bisa pakai produk gratis kalau kita jalanin terus, itu sesuatu banget. Kemudian kedua, passive income-nya yang tidak susah gitu loh. Passive income itu tidak susah kalau kita mau membantu jaringan kita. Jadi kita nggak bisa juga rekrut orang, habis itu kita diemin, kita geletakin. Sama seperti di kantor, kita rekrut orang, nggak ada training, didiemin, nyemplung sendiri, akhirnya kan arahnya beda gitu ya. Dan kenapa selalu ada morning briefing, ada afternoon briefing, itu kan buat men-fine tuningkan kepala dan juga cara berpikir lah ya, supaya sama. Nah, fine tuning itu juga yang harus dilakukan di BioGreen. Dibilang mengganggu tidak, saya biasa lakukan tuh di weekend. Jadi kalau udah Sabtu Minggu, saya bikin Zooming class, ya, Zooming class dengan para member, artinya dengan grup kecil saya, siapapun yang mau saya undang dari grup manapun, dari siapapun, kita biasanya sih sekitar maksimal 10 orang gitu ya. Kita kayak tadi malam juga malam Minggu itu saya pakai untuk Zooming class. Jadi kita cuma ngobrol aja, sharing kesulitannya apa, terus kalau ini produk ini untuk apa, seperti itu. Tapi kita perlu untuk itu yang namanya briefing. Ya kan, jadi kayak kalau dulu kan table talks karena ketemu, kalau sekarang kan zooming talk gitu ya. Jadi itu yang mesti dilakukan. Memang mau nggak mau jaringan itu mesti diramut ya, kalau orang Jawa bilang itu dirawat, seperti itu, diperhatikan. Dan malah saya di grup saya itu selalu saya japri satu-satu loh. Jadi kalau misalnya saya nggak kenal, ada member masukin, saya ada waktu pas jam makan siang atau saya lagi kosong, saya japri apa kabar gitu kan. Jadi kalau memang ada keperluan atau ada pertanyaan, silakan bisa langsung ke saya juga boleh gitu. Itu awalnya seperti itu. Jadi mereka juga merasa diperhatikan. Gitu. Wah, beruntung sekali yang masuk ke timnya Cilinda ya, di take care seperti itu. Padahal Cilinda sibuk banget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya, Ci ya, orang bilang nggak punya waktu. Karena full timer aja, dengan posisi yang sibuk aja bisa kan? Iya sih, makanya mesti benar-benar bagi waktu ya. Jadi kalau saya lagi briefing di kantor ya pasti saya nggak akan bisa reply cepat ya. Tapi kalau jam kantor, pas jam makan siang, saya sempetin sambil duduk sambil baca-baca. Atau pas after office, saya sempetin seperti itu. Jadi apalagi weekend, kalau weekend saya pakai betul-betul untuk maksimal ya. Kalau nggak ada kelas, saya bikin flyer, terus saya bikin apa seperti itu. Buat saya bagikan ke grup-grup saya, untuk supaya mereka juga bisa blasting. Dia dengan segala cara lah. Gitu. Wanita luar biasa, ini sangat-sangat produktif ya, nggak ada yang wasted waktunya, bahkan jam lagi nganggur aja bisa kepake. Iya betul, harus. Ya, dan dua hal yang terus pandemi ini sampai kapan kita nggak tahu ya, jadi antisipasi tetap harus ada, kita nggak boleh pasrah. Jalan itu sudah disediain sama Tuhan. Kalau kita mau buka, kemudian berjalan, berarti itu udah jalan Tuhan. Saya sih itu aja kan. Udah dibukain jalannya, jangan ditutup jalannya ya. Jalan tuh udah disediain sama Dia. Kalau nutup ya berarti bukan jalan Tuhan. Tapi kalau jedor sedikit aja sentil kebuka, itu jalan Tuhan. Mesti diterusin gitu ya. Yes. Nah, tadi itu kan hal-hal yang Cilinda suka ya, bisa konsumsi gratis. Meskipun produk lain mungkin ada yang bagus juga, tapi mungkin nggak bisa dikonsumsi gratis. Nah, ini bisa. Kemudian juga bisa mendapatkan passive income ya. Pekerjaan yang menyenangkan banyak, cuma apakah bisa mendapatkan passive income gitu ya? Iya. Nah, nah berikutnya Cilinda, tadi hal yang Cilinda suka. Sekarang apa yang menjadi tantangan terberat buat Cilinda mengerjakan bisnis BioGreen?
Tantangan terberatnya ya karena saya mesti bagi waktu dengan kantor, dan saya tetap mesti selaras sejalan. Tadi yang saya bilang prinsipnya adalah hotel saya harus achieve ya, dan itu juga nggak mudah di masa pandemi seperti ini. Tantangannya juga karena mungkin ya itu tadi, kalau waktunya juga sedikit, otomatis kan jadinya tidak bisa all out. Tapi saya juga artinya gini, saya tidak berharap mendapatkan income seperti orang yang full time gitu kan. Berapa sih 200 juta, 100 juta. Saya pelan-pelan merambatnya, tapi saya urusin, saya yakin karena kalau kita memang intens, dalam arti intens itu keterbatasan waktu yang saya punya, itu pasti bisa menghasilkan lebih gitu loh, Luz. Ya, jadi tantangannya itu tadi, membagi waktu antara pekerjaan kantor dengan Biogrid. Tapi dibilang tantangan juga sebetulnya nggak juga ya. Karena kan di sini kan nggak ada paksaan, sekali lagi Biogrid itu ya. Biogrid itu baik, tidak ada paksaan. Jadi ibaratnya kalau mau dijalanin hayu, kalau mau didiemin juga terserah gitu kan. Terus udah gitu, kalau misalnya ada waktu, ya mau dimaksimalkan waktunya daripada mungkin nggak ngapa-ngapain, ya silakan. Jadi kalau dibilang tantangan, itu nggak juga, karena menjalankannya itu tidak berat. Jadi tidak terlalu ada tantangan gitu kan. Ya, kalau emang saya lagi fokus meeting dengan tim saya di kantor, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, kan gitu kan. Gitu. Jadi memang kita mesti pintar-pintar bagi waktu ya, khususnya yang kerja. Tapi kalau yang tidak kerja, wah ini lebih enak lagi, gitu kan. Yes. Pasti bisa bebas mengatur time manajemennya mau seperti apa, gitu. Yeah. Apa kunci suksesnya Cilinda bisa sepiawai itu membagi waktunya? Karena saya cuma percaya kesempatan itu kita create, ya. Jadi opportunity itu opportunity don't come, we create. Jadi kalau kita create opportunity, itu pasti mesti ada jalan. Kita misalnya punya waktu 1 jam. 1 jam ini ngapain ya? Kan gitu kan? Kalau 1 jam itu kita buat untuk cuman baca WhatsApp gitu kan, terus kemudian ya udah cuman have fun atau nggak nonton apa, itu pilihan. Tapi kalau saya 1 jam itu saya lihat tim saya bagaimana ya. Of course ya, saya udah kan di kantor, tim saya di Biogrid seperti apa ya, saya baca ada masalah nggak, tuh saya sapa seperti itu. Atau saya buat 1 jam itu buat belajar apa ya. Jadi memang itu saya maksimalin ya, karena mungkin saya tahu bahwa waktunya itu amat sangat terbatas. Jadi opportunity yang harus dikembangkan kalau saya lihat. Kesempatan itu selalu ada kok. Ya, jadi opportunity itu don't come seperti itu aja, tapi kita create. Misalnya 1 jam kosong itu saya lihat ini opportunity bukan lah, ini mah cuma 1 jam bisa apa? Ada orang yang begitu kan, cuma 1 jam bisa apa? Tapi 1 jam itu kalau dibuat sesuatu, misalnya balesin chat atau menyapa orang aja yang di Biogrid Group itu ya, pasti jadi sesuatu, ya kan? Atau kita lihat apa kita bisa nonton apa, atau kita mungkin bisa lihat apa yang bisa kita improve. Berpikir, jadinya itu pasti ada dari mulai coba-coba, akhirnya ini kan idenya awalnya ada tim saya yang minta dong kalau ada blasting apa gitu yang kita bisa blast tapi nge-track orang supaya mau join. Saya bilang apa ya, saya juga kan nggak berpikir, tapi akhirnya saya ciptakan, oh ya bisa ya pakai ini. Nah itu semua itu kan opportunity ya, tapi kalau saya nggak mau buat kan bisa aja gitu loh. Tapi karena saya mau buat, akhirnya saya peduli, itu saya bagikan ke teman-teman ya. Semoga mereka juga bisa ada yang nyangkut ya dari apa yang mereka share. Ya, kita mesti bisa bantu tim. Mungkin kalau seorang leader ya berpikirnya harus ke bawah ya, ke tim terus ya. Yes. Nah sebenarnya ada satu yang luar biasa lagi Cilinda, selain kepiawaian Cilinda membagi waktu, yang aku lihat juga semangatnya loh. Kok ya bisa gitu semangatnya setinggi ini, padahal secara income ya sekarang merem-merem aja, income dari Biogrid juga udah lumayan, income dari kantor juga udah lumayan gitu. Apa yang bikin Cilinda sampai sekarang tuh masih tetap strive for even more? Selama saya masih dikasih kesehatan, selama saya masih bernafas, ya prinsip saya adalah saya harus bisa menghasilkan banyak untuk keluarga, untuk saya, untuk anak, untuk semua orang. Jadi kan di saat kita harus, Tuhan kan itu punya waktu sendiri. Kalau Tuhan bilang saat ini mesti bantu orang, itu tuh saya tuh suka kayak dengar gitu, bantu, saya harus bantu, ya kan? Atau misalnya saat ini perhatikan yang ini gitu, ya saya harus lakukan. Jadi semangat itu yang membuat saya tidak bisa tidak ya. Jadi harus terus, karena kita nggak tahu kapan waktunya kita gitu kan, kapan waktunya artinya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi seperti itu ya. Jadi selagi masih bisa, kita harus terus
punya positive thinking, ya kan? Positive thinking bahwa ini saatnya masih bisa. Buat saya selama kita masih bernafas, kita masih sehat, itu berarti masih ada kesempatan. Jadi jangan diredupkan itu semangatnya. Ya. Kecuali kita udah, ibaratnya ya oma-oma yang udah tua aja masih mau bekerja gitu kan, masih mau untuk berusaha. Apalagi kita yang masih agak muda gitu kan, itu harus. Jadi alasannya as simple as menghargai waktu yang Tuhan berikan ya Ci ya, dan kesehatan dan ya kesempatan tersebut ya. Wah ini sayang banget nih teman-teman yang nonton, kita diingetin lagi semuanya, kita harus hargai juga, kita punya waktu, punya kesempatan. Bahkan yang dengan waktu yang begitu mepet-mepet aja Cilinda mau manfaatkan, kita yang punya waktu lebih harusnya lebih lagi. Depannya Cilinda dengan mengerjakan bisnis BioGreen ini, apa sih ekspektasi atau harapan-harapan Cilinda misalnya 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan? Sebetulnya saya nggak terlalu punya harapan yang mungkin saya juga consider dengan usia ya. Saya cuma pengen anak saya punya pendidikan yang bagus ya. Saya cuma pengen menyekolahkan dia seperti apa yang dia harapkan. Kebetulan memang mungkin harapan itu agak tinggi dan di level orang bekerja itu boleh dibilang wah berat gitu ya. Tapi makanya saya berpikir bahwa dengan ini saya bisa memenuhi apa yang dia butuhkan seperti itu. Jadi saya bukan tipe yang saya harus beli ini gitu, kayaknya udah enggak ya. Tapi saya lebih kepada stable ya, steady life gitu kan. Terus kemudian kenyamanan, terus anak juga masih harus saya biayain ya. Dan harapan dia untuk bisa berpendidikan tinggi itu harus bisa saya wujudkan ya. Jadi itu sih sebetulnya yang saya harapkan. Kalau untuk pengen traveling, saya rasa sih I've been there ya. Jadi buat saya cukuplah, artinya nanti kalau mungkin ada kesempatan baru ya. Tapi kalau sekarang ya saya cuma pengen memaksimalkan apa yang saya dapat seperti itu. Untuk artinya kesejahteraan keluarga ya, itu dulu sih. Aduh beruntungnya anaknya. Masih terima pendaftaran Ci? Aku juga pengen sekolah dong. Cilinda, menurut Cilinda kira-kira siapa sih orang-orang yang cocok untuk mengerjakan bisnis BioGreen? Siapa yang Cilinda would like to recommend, at least to know about this business? Semua orang yang punya semangat. Semua orang yang tidak pernah putus asa. Semua orang yang peduli kesehatan. Semua orang yang kepengen income. Ya. Tidak peduli tua atau muda, gitu ya. Jadi kalau dia masih semangat dan dia juga berpikiran positif, sebenarnya BioGreen itu produk yang gampang, ya. Nggak percaya pun diminum pasti ada hasil. Jadi memang kita pasti percaya gitu. Jadi semua orang yang masih punya harapan dan juga itu tadi yang mau dibilang kaya itu relatif ya. Tapi semua orang yang masih membutuhkan income tambahan, ya, dan juga kepengen sehat. Tidak putus asa, ya itu adalah yang paling tepat kalau saya bilang. Nice. Ya, simpel itu kok, nggak susah, nggak harus S2, nggak harus S3, ya kan? Nggak harus bisa bahasa Inggris. Ya pasti bahasa Inggris. Seperti itu, nggak kayak qualification orang kerja loh ya, harus berbahasa Inggris fluently, S2, punya pengalaman berpenampilan menarik. Tahun. Ini enggak, simple banget gitu loh. Ya. Harus berpenampilan menarik nggak Ci? Kayak di koran-koran tuh lowongan. Asal nggak ini aja lah, asal nggak jorok aja ya. Ini soalnya kita kan menjual produk kesehatan ya. Jadi kalau kita tidak terlihat sehat juga susah. Ya kan? That's why tadi BioGreen tuh punya ide Pak Leri untuk bisa kita ambil barang gratis ya. Karena kita juga harus konsum. Kita juga harus sehat. Makanya kadang-kadang terus terang beberapa kali saya presentasi, mereka tanya, Ibu umur berapa? Gitu kan. Saya bilang saya udah 53. Wah semangatnya masih bagus ya, kata dia gitu kan. Semangatnya masih yang berapi-api gitu kan. Saya bilang ya kalau semangat sih memang dari muda emang begini gitu kan ibaratnya. Gitu. Jadi memang ya tapi usia buat saya kadang-kadang memang harus dilupakan ya. Untuk bisa move on terus gitu loh. Sampai Tuhan bilang selesai ya selesai gitu kan. Iya. Semangat nggak pandang umur ya Ci ya? Nggak pandang umur, nggak pandang umur, itu sih.
Terakhir Ki, pesan-pesan message dari Cilinda buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja cuma kondisinya tidak seindah dulu, bisa jadi mungkin dirumahkan atau income-nya dipotong atau mungkin juga sekarang diambang-ambang nggak tahu masa depannya seperti apa message dari Cilinda? Tadi seperti saya bilang bahwa kesempatan itu, opportunity itu selalu ada, ya. Dia tuh depan mata sebetulnya kesempatan itu. Cuman kita mau ambil nggak, ya kan? Jadi opportunity itu nggak don't come, we create them, ya. Itu selalu yang saya pakai dari itu quote-nya Chris Grosner ya. Itu selalu saya pakai dimanapun. Itu opportunity don't come, but we create them. Jadi sebetulnya mereka tuh nggak bisa straight datang terus kita nggak mau dia tetap datang, tapi kita create. Jadi ada peluang dikit, nah itu mesti kita kembangkan. Jadi kalau work from home, sebetulnya ya banyak kesaksian dari yang menjalankan BioGreen yang sudah lebih sukses dari saya, itu hanya dari rumah kan, seperti itu ya, hanya online dari rumah, itu mesti didengerin dan kemudian menjadi inspirasi. Apalagi punya waktu, misalnya udah nggak kerja, work from home, jangan disesali, karena pasti ada message behind the scene-nya itu ya. Apa gitu, mungkin Tuhan memang pengen kita mengerjakan sesuatu dengan lebih santai tapi tidak mengurangi income, seperti itu mesti dicoba. Sekarang saya juga udah mulai meng-hire admin nih untuk online. Jadi saya mulai, orang bilang kan susah, semua yang saya tanya bilang sorry cari di mana ya, terus saya Google. Ternyata mereka ada agensi, ya kan? Jadi artinya kita tuh bisa aja gitu loh kalau kita mau, ya. Nah itu tadi. Jadi untuk yang di rumah saja jangan putus asa. Dengan di rumah saja plus poinnya apa? Kalian bisa take care keluarga. Satu, kedua bisa lebih sehat pastikan karena stresnya berkurang. Ketiga, mau bisnis apapun bisa, ya. Apalagi mau bisnis BioGreen yang notabene kita nggak usah nyetok gitu kan, kita nggak usah dengan tangan kotor ngebungkus-bungkus, semuanya BioGreen yang atur. Kita cuman cari member, kemudian cari jenderal ya untuk bisa dan membina mereka sama-sama lewat Zoom juga bisa, gitu kan? Kita akan bimbing, terus kemudian ya itu mesti digerakin. Itu karena tadi saya bilang bisnis BioGreen itu kesentil aja jadi duit gitu loh. Nggak usah pakai niat, kesenggol aja udah jadi duit. Jadi nggak berat sebetulnya. Iya. Jadi yang masih berpikiran, saya nggak bakat, saya kayaknya nggak bisa, nggak punya waktu, dan lain-lain? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu sekedar excuse ya, alasan aja ya. Ya. Jadi kalau kita bisa menawarkan produk apapun dengan rekomen gitu ya, oh ini ada makanan enak nih di sini, malah sempat jualin siomaynya teman-teman gitu kan, itu aja laku, ya pasti BioGreen juga pasti bisa laku gitu kan. Kita nggak usah muluk-muluk dengan yang mesti beli platinum, jual aja satu box gitu kan, mulai dari situ. Itu juga udah ada income-nya, mau nggak mau dikasih sama BioGreen kan income, jadi gampang. Iya betul. Ya. Terima kasih banyak buat sharing-sharingnya Cilinda pagi ini. Pastinya sharing-sharing dari Cilinda ini bikin banyak orang yang nonton itu jadi terinspirasi dan jadi kepikir untuk punya bisnis sendiri dan otomatis pengen segera action karena Cilinda semangatnya luar biasa. Ikut pathway dari Cilinda pasti bisa berhasil juga. Pasti bisa. Semangat. Teman-teman yang suka dengan sharing-sharing seperti ini, ingat subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita nantikan video-video lagi yang selanjutnya. Terima kasih udah nonton. See you di video yang berikutnya. Bye-bye.